Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Oktober 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ezra Manurung. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Karena rutinitas saja di hari Minggu kita beribadah, amin. Tapi kita mau terima sukacita surga, haleluya. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita, amin. Tahun ini kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Cita
Kami terus nyembah Tuhan. Kami terus ngalamin hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita percaya akan janji-janjinya Tuhan. Kita percaya akan kasih setia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Mari kita sama-sama katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Mari saja kita semua bangkit bersama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh,
kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan buat pagi hari ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami ada, sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahkan kami terlalu percaya Tuhan, oh hidup kami Tuhan ada di dalam rancangan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after. Come on, one more time. Your goodness is running out, it's running out.
Bapak Ibu sendiri katakan sambil angkat tanganmu. Oh Jesus, and all my life, and all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been, all my life you have been so untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Ketika kami mencoba untuk menghitungnya, kami tidak sanggup karena begitu banyak kebaikan yang telah Bapa berikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melampaui segala akal kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul dan beribadah pagi hari ini ya Bapa. Kami mau menikmati saat-saat kami bersama, saat-saat kami beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendedikasikan waktu ini untuk semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kami dalam setiap kalimat-kalimat yang akan kami bagikan pagi hari ini. Bapa, berkat-Mu ada atas kami, dan itulah kekuatan kami, percaya diri kami, semangat kami, dan optimisme kami adalah karena Bapa telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami sangat menghargai itu. Kami sangat hargai lebih daripada emas, perak, atau apapun yang ada di dunia ini. Bapa, Kau adalah harta kami, kekayaan kami. Kaulah segala-galanya bagi kami. Tolonglah kami untuk bisa sama-sama belajar, lebih mendalami lagi bagaimana kami berubah, mengalami perubahan cara berpikir, dari cara berpikir lama dengan cara berpikir yang baru, yang mengikuti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya buka masker ya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu semua. Happy weekend. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kepercayaan berbagi untuk jemaat Tuhan di GBI Wow pagi hari ini. Ya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang berkat Tuhan. Seri yang akan saya bagikan pagi hari ini adalah seri metanoia, yaitu perubahan cara berpikir. Ya. Orang bijaksana di dunia ini pernah mengatakan kalau ingin mengubah dunia, ubahlah cara berpikirmu.
Kalau ingin keadaan berubah, berubahlah dalam cara berpikir. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan bahwa as the man thinks, so is he. Sebagaimana yang dipikir orang itu, seperti itulah dia jadinya. So metanoia artinya berubah karena adanya pencerahan dari firman Tuhan. Transformasi sebagai sharing kepada Bapak Ibu, pemimpin negara kita, Pak Presiden Jokowi, itu punya visi. Visi beliau adalah transformasi cara berpikir bangsa Indonesia. Jadi beliau ingin sekali melihat bangsa Indonesia ini berubah cara berpikirnya. Nah, Rasul Paulus juga pernah menasehatkan kepada jemaat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Rasul Paulus menasehatkan kita juga untuk memperhatikan apakah kita mengalami perubahan cara berpikir. Nah, topik kecil kita adalah aku diberkati. Apa keadaanku akan berubah secara otomatis? Dulu waktu saya masih anak-anak ikut Tuhan, mama saya selalu bilang, kita ini diberkati. Tapi menurut saya, mana buktinya? Kalau kita diberkati, masa makan Indomie 1 bagi 7? Masa kalau diberkati ikan gembung 1 dibagi-bagi sama anaknya? Katanya diberkati, kok lantai rumahnya tanah? Kenapa lantai orang lain tehel? Perhatikan Bapak Ibu, ini cara berpikir saya waktu masih anak-anak. That's why aku marah sama kehidupan ini. Karena mama selalu bilang Tuhan baik. Tapi kenyataannya kok gak ada uang mulu. Katanya Tuhan kaya. Tapi mama kalau ditanyain selalu jawabnya gak ada uang. Dan gak dong hepeng. Nah ini ibu-ibu sama bapak-bapak hati-hati kalau jawab anak-anak. Karena kalau kita bilang gak ada uang nanti anak kita bisa mikir katanya Tuhan kita kaya. Masa uang aja gak punya? Jadi kalau kita diberkati apakah berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu terjadi? Kalau kita diberkati, apakah kita merasakan kepuasan dari apapun yang kita inginkan? Bapak Ibu, yuk kita sama-sama coba renungkan. Ternyata ada 2 hal dalam kehidupan ini yang satu mengoperasikan segala-galanya dan satu adalah yang selalu kita lihat dan kita rasakan. Kebenaran adalah yang mengoperasikan kehidupan ini. Kebenaran itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Dan banyak sekali orang yang mencari kebenaran, mencari keadilan. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu? Kita mencari kebenaran. Kebenaran harus dibuktikan. Kebenaran harus dinyatakan. Ya, kebenaran itu apa? Sering kita bertanya, apa sih kebenaran itu? Bapak Ibu, dalam seluruh sejarah dunia, sejarah kehidupan, hanya satu personal yang pernah berani-berani berkata, akulah kebenaran. Bapak Ibu tahu itu siapa? Yesus Kristus. Beliau adalah salah satu pemimpin dunia, leader yang pernah hidup di dunia ini dan berani mengatakan, I am the truth. Gak ada yang lain loh berani ngomong gitu. Hebat gak Tuhan Yesus itu? Ya kan? Berani dia bilang, akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah kehidupan. Wow, merinding gak sih ada orang berani ngomong gitu? Kagum banget, saya secara pribadi melihat Yesus sebagai pemimpin, kagum banget. Dia berani mendeklarasikan. Jadi kebenaran itu bukan apa, bagaimana, tapi siapa. Who is the truth? Yesus mengatakan, aku kebenaran. Nah Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia sebetulnya adalah firman itu sendiri. Ingat Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan, dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia.
Dan dia berkata, akulah kebenaran. Wow, Bapak Ibu, jadi kebenaran itu dekat di hati kita. Kita cari kebenaran, dia ada di dalam hati orang-orang yang sudah lahir baru. Dia ada di dalam hati Bapak Ibu. Kebenaran itu ada di tengah-tengah kita, amin. Kita gak usah takut cari kebenaran, dia kok nyari kita. Dan ada kenyataan. Kenyataan itu adalah situasi kita hari ini yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita sentuh. Nah, kebenaran dengan kenyataan belum tentu sejalan. Mama saya bilang, Tuhan itu baik. Kayak tadi kita nyanyi, your goodness is running after me. Itu apa? Itu kebenaran. Karena di Ulangan 28 ditulis, berkat ini akan mengejarmu kemanapun kau pergi. Wow, Bapak Ibu, begitu kita lahir baru, hidup di dalam Yesus, berkat itu ngejar kita loh. Saya berharap kita jadi semangat. Karena itu kebenaran, tapi kenyataan. Bisa aja hari ini ada Bapak Ibu yang lagi suntuk banget mikirin gimana caranya aku bayar cicilan bulan ini. Di mana berkatnya? Bisa aja ada Bapak Ibu yang lagi mikir, duh mau bayar kontrakan rumah jatuh tempo. Gimana caranya Tuhan? Katanya berkat-Mu mengejar aku. Why? Aku masih kekurangan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita perlu pelan-pelan merenungkan bahwa kebenaran itu selamanya benar. Tuhan baik selamanya benar. Kita nggak punya duit, itu juga nyata. Nyata loh. Bisa kita rasakan, kita sakit. Katanya Tuhan penyembuhku, kok aku nggak sembuh? Itu kenyataan. Katanya Tuhan mau promo aku, kok aku nggak dipromo-promo? Itu kenyataan. Seperti yang saya alami waktu dulu masih remaja. Kata mama Tuhan baik, tapi buktinya nggak ada orang nolongin aku waktu aku kekurangan. Nggak ada yang nolongin. Keluarga pura-pura nggak tahu. Mungkin karena mereka juga nggak punya. Jadi mereka mau ngapain tutup mata deh pura-pura nggak tahu. Mungkin mereka juga mendoakan. Pernah ngerasa gitu Bapak Ibu? Kayak butuh ditolong tapi nggak ada yang nolong. Tapi katanya berkat Tuhan mengejar kita. Kita harus hati-hati. Kebenaran, kenyataan. Nah, berkat Tuhan atas kita itu benar, ya dan amin. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, kebenaran itu siapa bukan apa. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, firman Tuhan yang menciptakan kenyataan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau sekarang belum ada, firman Tuhanlah yang akan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu, aku kan sering nih one on one, kan kita leader ya. Kita berdua sama suami leader di industri keuangan. Kita sering one on one. Duduk sama orang nih 5 menit aja. Kita bisa lihat kan Bu Ala apa yang keluar dari mulutnya. Dia mengeluh, nyeritain kenyataan terus, nyeritain situasinya yang tak berdaya terus, atau dia mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan kepercayaan dia kepada kebenaran. Dan kalau duduk sama orang yang mulutnya penuh dengan kebenaran, kitanya juga jadi ikut semangat. Tapi kalau kita duduk sama orang yang ngomongnya kenyataan terus, kita juga jadi, benar juga ya. Iya, jadi gimana ya? Benernya sih kita diberkati, jadi berdua bingung. Pernah gak gitu? Aku paling capek kalau duduk sama orang yang ngomongnya tuh kenyataan melulu. Orang itu lagi lupa bahwa sebetulnya tanggung jawab dia untuk mengejawantakan, mengaplikasikan, melakukan. Makanya dibilang gini, kalau kau baik-baik mendengarkan, merenungkan, itu apa sih Bapak Ibu? Itu proses belajar loh. Itu proses belajar. Merenungkan, memikirkannya siang dan malam, memperkatakannya. Di meja makan, di jalan, artinya apa? Kita mencerna kebenaran itu kan. Sampai kebenaran itu masuk ke dalam cara berpikir kita. Nah Bapak Ibu di slide kedua saya ada kasih gambar otak. Di slide kedua ya.
Mana saya kasih gambar otaknya mana tuh? Nah, kita lihat. Saya kasih gambar otak karena sebenarnya kenyataan hidup kita dekat dan erat hubungannya dengan apa yang kita pikirkan dan kita percaya. Dan cepat atau lambat, apa yang kita pikirkan terus-menerus akan kita ucapkan dan kita lakukan dan kita praktekkan sehingga itu menjadi kenyataan. Jadi kalau kita pikirin yang jelek, lama-lama mulut kita juga ngikut ngomong jelek dan lama-lama mulai bertindak seperti yang kita pikirkan dan kita mulai melihat kenyataannya. Hanya orang dewasa yang bisa menerima bahwa kenyataan hidupnya adalah hasil cara berpikirnya. Hanya orang dewasa. Karena kalau anak-anak bilang enggak ini gara-gara mama saya, gara-gara papa saya. Saya ada teman, dia punya anak remaja. Anak remajanya ini smoking. Terus mamanya biasa dong, anak Tuhan. Nak, gak usahlah kamu merokok katanya. Tahu gak jawaban anaknya apa? Aku ngerokok niruin papa. Aku niruin papa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, benarkah dia meniru ayahnya? Karena bisa gak seorang anak yang ayahnya merokok, anaknya gak merokok, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Karena dia memilih untuk tidak kan? Dia memilih untuk tidak melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya reaksi kita yang membuat kita bertindak dan membuat apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan itu tanggung jawab kita loh. Kalau kita udah dewasa sampai situ, kita akan berhenti nyalain orang. Kita akan berhenti nyalain pasangan. Kita akan berhenti nyalain gereja, nyalain pemimpin. Dan kita mulai lihat, yang saya pikirin apa ya? Yang saya omongin apa? Makanya Rasul Paulus juga mengingatkan. Alkitab juga mengingatkan. Untuk kita betul-betul menundukkan pikiran kita kepada firman. Dan Alkitab juga mengingatkan apa yang benar. Ya kan? Apa yang benar artinya apa? Kebenaran, firman. Apa yang suci, apa yang mulia. Pikirkan semuanya itu. Apakah itu otomatis? No. Butuh perjuangan Bapak Ibu. Sama kayak kita yang suka angkat besi, kita olahraga, mau bikin muscle otot kita jadi, kita perjuangan kan? Sama untuk punya pikiran Kristus. Berkatnya sudah ngejar, berkat itu kuasa, power. Dan butuh nyatu sama kita. Kitanya mau melewati prosesnya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan kenyataanmu hari ini. Karena kenyataan itu bisa berubah seperti apa kata kebenaran. Semangat gak? Gak ada yang gak bisa. Firman Tuhan bisa merubah keadaan kita. 30 tahun saya ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Hidup saya berubah. Apa yang berubah? Nih, cara berpikir saya berubah Bapak Ibu. Saya udah gak mikir kayak dulu lagi. 1 ikan dibagi 5. Bukan itu lagi yang saya pikir. Kita lihat, apa yang dipikir? Saya mulai menghitung berkat Tuhan dalam hidup ini. Bukan ikan berkatnya. Berkat paling bagus adalah ketika kita diadopsi menjadi anak Tuhan. Siapa di sini yang udah jadi anak Tuhan? Ya ampun Bapak Ibu, itu jauh lebih berharga dari ikan. Bapak Ibu please. Yang lagi kesel, kenapa ya aku belum ganti-ganti mobil? Tuhan Yesus kita itu yang jadi Bapak kita. Bapak di surga jadi Bapak itu jauh lebih berharga dari benda Bapak Ibu. Halo, bangun pagi. Masa gak bisa kita bangun, Tuhan makasih aku udah jadi anakmu. Dulu aku bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Gak tahu anak siapa, anak Pak Manurung doang. Siapa Bapak Ibu di sini yang belum lahir baru? Tuhan Yesus memanggil, maukah kau mengikut aku dan menjadi anaknya? Wow, diadopsi. Saya diadopsi dari orang gak ada artinya di Tanjung Priok, Pak Ivan juga. Kita berdua ini udah kayak sampah, kalau dulu kita mati juga Pak Ivan gak ada yang nangis kali ya. Nah, negara juga gak rugi, gak bayar pajak. Iya kan? Tapi coba pajak kita gede, negara rugi loh, kita aset negara loh.
Kalau kita bayar pajak, bener nggak Pak? Kita berdua yuk hilang yuk, nggak ada yang mama bapaknya aja nggak ada, bapaknya aja pergi, ya kan? Bapaknya Pak Ivan pergi, bapak saya pergi, nggak ada artinya. Sekarang sejak saya diangkat menjadi anak, aku berarti Bapak Ibu. Ya kan? Hari ini bisa berbagi di sini karena hidupku berarti. Dan itu hanya karena firman-Nya yang mengubah cara berpikirku. Nggak mikirin ikan, mikirin Tuhan makasih aku jadi anakmu. Bapak Ibu, coba ucapkan terima kasih sekarang. Bapak, terima kasih udah jadiin aku anakmu. You are children of God. Dan Yesus itu jadi milik kita loh. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow, bilang dong aku anak Tuhan. Bilang ke sebelahnya. Aku anak Tuhan. I am a child of God. Dari mana Bapak Ibu berasal? Dari Dia. You come from Him. Wow, dan berkat kedua, Roh Kudus sebagai penolong. Nah ini gak ada di mana-mana. Gak ada di mana-mana, cuman ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita hidup di dunia ini dikasih the Spirit of God. That's why kita bisa denger Dia. Gak ada, di mana-mana gak ada. Kepercayaan apapun gak ada, cuman ada di dalam Bapa kita. Karena Dialah kebenaran itu. Roh Kudus yang setiap hari nemenin kita menjadi roh hikmat, roh Kristus yang membuat kita 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman kita, itu diwariskan kepada kita. Ketika Tuhan kita pergi, Dia bilang kamu gak sendiri, my spirit will dwell in you. Akan tinggal di dalam kamu. Bangun pagi Bapak Ibu, tar dulu lah mikiran kontrakan. Terima kasih Tuhan, aku udah jadi anakmu. Kedua, berlutut, terima kasih Tuhan punya Roh Kudus, aku gak pernah kesepian. Sejak aku menerima Roh Kudus, biarpun punya suami Bapak Ibu, ada aja yang kesepian. Ya kan? Ada orang punya istri kesepian, saya tahu kok. Tahunya gimana? Gak pulang-pulang sama temennya melulu, itu kan karena kesepian. Masa bapak-bapak sampai malam gak pulang-pulang, kan kesepian dia. Jadi kita kalau udah dapat Roh Kudus yang single-single nih, gak akan kesepian. Punya teman ngobrol kok. Terima kasih gak sih sama Tuhan kita dikasih Holy Spirit. Dan roh itu yang membuat kita bisa mengerti kehendaknya. Wow, itu tuh kalau Tuhan wahyukan ke kita ya, kita setiap hari bakalan bersyukur banget Bapak Ibu. Karena kunci hidup bahagia dan diberkati itu dimulai dari tahu bersyukur. Jadi kalau yang kita ingat kontrakan, kita gak bisa bersyukur. Kita ingat masalah kita susah bersyukur, tapi coba ingat berkat rohani yang udah kita terima ini. Iman kita akan bangkit. Dan yang ketiga, berkat yang hebat banget adalah Alkitab. Firman yang ditulis itu loh. Makanya terima kasih kepada siapapun yang sudah setengah mati nulisin tuh Alkitab. Itu susah banget ya. Berapa ribu tahun itu nulisnya Bu Ola, betul gak Pak? Berapa ribu tahun nulisnya ngumpulin itu semua. Terus diterjemahkan lagi, Indonesia aja punya bahasa 1000 lebih kalau gak salah. Ribuan loh bahasa kita dan masih sampai hari ini belum kelar-kelar ditranslate. Yang orang Batak gak bisa baca bahasa Inggris, ada bahasa Bataknya. Yang orang Jawa, ada bahasa Jawanya. Gak terima kasih. Makasih ya Tuhan. Makanya kalau kita terima kasih sama Alkitab itu, kita jadi baca kan. Aduh firman Tuhan aku cinta. Makasih, bayangin sih kalau gak ada Alkitab puyeng juga kita kan. Gak ada kisi-kisi gitu loh. Ibarat undang-undang gak ada yang ditulis gitu kan, kita repot juga, bener gak? Nah, Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, untuk mengajar kita, mendidik kita, bermanfaat, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, kenapa si Ezra ini yang dulunya adalah orang gak berguna, dia pelan-pelan berubah. Dari sejak ikut Tuhan Yesus sampai hari ini, buku yang paling sering aku baca itu Alkitab. I'm a Bible reader. Kenapa? Awalnya sih baca Alkitab asli gak ngerti, ngantuk. Pokoknya makin Alkitab susah banget sih itu awalnya.
Ya kan, sama aja nih kayak kita, saya jarang nih teleponan sama Bapak Ibu. Tiba-tiba Ibu telepon saya kan ini siapa ya gitu kan. Jadi waktu kita baca Alkitab awal-awal kayak gitu, ya itu biasa gitu. Semua juga kita ngalamin. Tapi semakin Bapak Ibu baca, minta pertolongan Roh Kudus setiap hari. Lama-lama nih jadi ngerti. Lama-lama jadi asik. Bahkan kalau istilah-istilah kan, ini ngapain ya istilah ditulis gitu kan. Apa hubungannya sama saya gitu. Pernah mikir gitu gak? Pas saya lihat, ya ampun dari si ini bapaknya, anaknya, cucunya. Ya ampun Tuhan Yesus tuh baru lahir setelah generasi kesekian. Jadi saya juga sabar, yalah nanti nungguin anak saya berubah ya rupanya butuh waktu. Jadi gak langsung cepat putus asa gitu loh. Ya kan? Ada generasi ke generasi, jadi kalau Bapak Ibu ada mimpi besar yang kayaknya kok belum kelihatan, anak saya kok belum nangkep, kali cucunya. Itu cucunya juga belum Bu, cicitnya ntar. Cicitnya apa lagi? Buyut. Jangan putus asa karena kebenaran itu pasti menjadi kenyataan bagi mereka yang percaya. Jadi semangat ngelihat keturunan-keturunan itu. Kadang karena anaknya nakal, ada lagi yang baik. Karena nakal, baik lagi kan gitu-gitu aja kan. Kenyataan juga gitu kan. Jadi kita diperkuat imannya bahwa Tuhan kerja lintas generasi. Nah, 3 berkat ini. Coba Bapak Ibu bilang ke sebelah dulu. Ayo kita praktek dulu. Ih aku punya 3 berkat besar. Apa tuh? Ayo coba cerita dulu ke sebelah. Ayo. Ayo dong kita ini dong. Biar gak aku doang yang ngomong. Nih aku juga. Jadi apa 3 berkatnya? Ibu bapak adalah anak Tuhan ya. Ya, udah diadopsi loh jadi anak raja loh. 2, punya Roh Kudus sebagai penolong yang bikin kita gak akan pernah kesepian, kekurangan hikmat gak akan pernah. 3, kita punya firman Tuhan yang ditulis, yaitu Alkitab kita. Yuk kita baca setiap hari supaya terjadi transformasi cara berpikir. Karena dari ditulis dulu baru ntar Roh Kudus tuntun kemana-mana gitu. Nanti baru sama dia dikasih pewahyuan demi pewahyuan. Jadi kita baca misalnya gini, tadi pagi kita baca nggak ngerti. Sering loh gitu Bapak Ibu. Pas datang kebaktian, ya ampun dibahas ayatnya. Pernah nggak gitu? Aku pernah lagi nanya sama Tuhan, Tuhan ini artinya apa nggak ngerti gitu kan. Pas ketemu temen yang lagi suka juga baca Alkitab, dia cerita, tahu nggak ayat ini tuh, bisa jawabnya antar gitu. Kadang di jemaat, kadang di cell group. Kadang lagi one on one, kadang lagi sharing sama temen, dijawab sama Tuhan. Pernah gak gitu? Jadi semua pertanyaan kita waktu baca Alkitab gak ngerti, itu sama Tuhan akan dijawab. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendak Tuhan itu mengajari kita, jadi pasti Bapak Ibu gak ngerti, catat aja. Catat, yang ini gak ngerti Tuhan. Lihat deh, loh kok dijawab sama Tuhan? Karena itu sesuai dengan keinginannya. Amin, gak usah takut. Nah makanya kita mesti punya catatan. Pasti yang namanya murid itu punya Alkitab dan punya catatan. Itu syaratnya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya berdoa GBI Wow akan menjadi Bapak Ibu, pria dan wanita yang cinta sama Alkitab dan suka membacanya setiap hari. Amin. Kadang dipeluk-peluk, dicium-cium, makasih Tuhan. Hai gitu, saya kalau habis baca Alkitab saya cium-cium, makasih Tuhan, aduh makasih Tuhan. Ini yang bikin aku pinter Tuhan, aku lebih pinter daripada musuh-musuhku Tuhan. Aku dikasih hikmat. Haleluya, transfer. Ya transfer. Bukannya bosen yang ada tambah cinta. Karena firman Tuhan itu hidup. Lalu kita lihat, yuk. Pria dan wanita yang diberkati di Alkitab, kita lihat ya, supaya kita paham berkat itu apa sih sebenarnya? Bener gak sih kita diberkati? Nah, Abraham ingat? Abraham, Tuhan bilang, aku memberkati engkau, aku memanggil engkau keluar dari tanah ayah dan ibumu, ya kan? Supaya dari Abraham kan akhirnya lahir siapa? Anaknya Ishak ya kan? Nah, dari Abraham kita lihat, apa sih tujuan berkatnya Abraham? Siapa yang tahu? Ayo. Apa tujuan berkatnya Abraham? Ada yang ingat gak? Pasti tahu tapi malu. Menjadi supaya melalui Abraham, bangsa-bangsa diberkati. Bayangin, jadi berkatnya Abraham itu, makanya sampai hari ini ya Bapak Ibu, jangan heran ya. Kalau kita itu banyak banget, katanya nih, saya sih belum statistik ya.
tidak sedikit perekonomian di dunia ini ya masih kontribusi dari orang-orang Yahudi. Pernah dengar itu? Kita banyak loh dapat berkat dari mereka tanpa kita sadari. Kita banyak mendapatkan efek yang baik dari bisnis-bisnis yang mereka buat. Sampai hari ini Abraham dipanggil supaya melalui keturunan dia bangsa-bangsa diberkati. Itu tujuan berkatnya Abraham. Terus kita lihat Yusuf. Yusuf kan diberkati kan? Dia mimpi. Kita semua punya mimpi nih Bapak Ibu, punya mimpi. Tapi apa tujuannya mimpi itu? Yusuf mimpi katanya matahari lah, bintang lah, bulan lah, kita nyembah dia. Terus tujuannya apa? Apakah hanya untuk membuat Yusuf menjadi orang penting di Mesir? Terus dia hidup enak, terus dia menikmati barang-barang yang baik, dia dapat kekuasaan, ya kan? Dia dapat harta. Apakah itu tujuannya? No, karena Yusuf dipanggil untuk memelihara nasib suatu bangsa ketika mengalami kelaparan. Dan sebagai akibatnya, apakah Yusuf menjadi orang penting? Iya, karena itu untuk mengempower dia, untuk melengkapi dia supaya mencapai tujuan daripada berkat itu. Bapak Ibu ya, perhatikan ya baik-baik ya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu lagi ngetok pintu. Dia punya rencana untuk Bapak Ibu. Dan rencana itulah berkatnya untuk kita. Maria dan Elizabeth. Ini buat aku sebagai ibu sangat menyentuh. Karena gini, kan pernah lihat dong foto-foto Maria sama Elizabeth waktu dia hamil ketemuan berdua. Haleluya, bener gak? Maria dibilang, diberkatilah engkau. Maria perempuan yang diberkati. Tapi gini ya, emang sih dia sekarang namanya kesohor. Siapa sih yang gak tahu Bunda Maria? Bener gak? Tapi sebagai ibu, berkat apa yang ngelihat anak disiksa? Kita juga sekarang kan lagi ngelihat berita. Ada ibu yang kehilangan anak yang dibunuh. Benar gak? How can we see it as a blessing? Kalau kita gak tahu tujuannya. Maria, depan mata dia, anak yang dia kandung harus dibunuh, disiksa sedemikian rupa. Sampai kata Yesaya 53, rupanya udah gak seperti manusia lagi. Ibu-ibu, ayo kita coba renungin kalau itu anak kita. Apakah kita bilang, aku diberkati? Susah loh. Elizabeth, kok apa yang dia lihat? Kepala anaknya ditalam. Kau yang diberkati. Takut deh. Jangan dong. Karena mereka udah dipilih untuk tujuannya mereka. Apakah Elizabeth dan Maria perempuan yang diberkati? Yes. Untuk melakukan rencana Bapa. That's the blessing. Kita dipanggil untuk melakukan rencana Bapa. Dan mereka berdua adalah kontributor dalam sejarah penyelamatan dunia. Siapa yang nyangka waktu mereka hamil, kalau anaknya bakalan datang ke depan dia, kepalanya ditalam. Gak nyangka dia pasti. Dia pasti gak nyangka. Esther dipilih untuk menjadi ratu. Ratunya kita seneng. Kenapa dia dipilih jadi ratu? Kan dia didandanin, kita cewek-cewek paling seneng kan spa. Ya kan, manikur, pedikur. Karena Esther dipersiapkan untuk menghadap raja. Tapi hidup Esther sebenarnya dalam bahaya sepanjang hari. Karena Esther diberkati untuk menyelamatkan bangsa Israel pada masanya. Apakah Esther diberkati waktu dia hidup dalam bahaya? Yes. Dia adalah perempuan pembuat sejarah. So Bapak Ibu diberkati untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya akan baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu, kita baca sama-sama. Mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Dan itu adalah Bapak Ibu dan saya. Kita ikut Tuhan sebetulnya dipanggil untuk melakukan rencananya. Siapa yang percaya Tuhan baik? Tuhan baik, gak usah takut. Tuhan kita baik, amin. Karena kita hidup juga sekarang sudah di masa kedatangan Tuhan Yesus dan sudah di masa pencurahan Roh Kudus. Kita hidup di masa terbaik Bapak Ibu. Pernah gak bersyukur lahirnya di perjanjian baru? Wah, kalau lahir di perjanjian lama susah loh Bapak Ibu. Saya kadang terima kasih ya Tuhan. Aduh, saya gak hidup zaman Nabi Nuh. Makasih ya Tuhan udah milihin saya, the best moment in the history. Dan kita tuh sekarang hidup di masa yang sangat indah. Baik gak sih Tuhan sama kita? Baik banget. Coba kita hidup di zaman jahiliyah dulu. Ih serem kan. Yang perbudakan itu loh Pak. Coba kita masih hidup di zaman $500 dijual-jual gitu. Kita sekarang udah, bahkan kita lahir di Indonesia, Indonesia udah merdeka. Masa gak bisa terima kasih sama Tuhan? Coba lahir tahun lagi Jepang. Ih serem banget. Jadi kita itu diberkati lebih dari yang kita sadari Bapak Ibu. Amin. Ya Indonesia udah merdeka nih, udah bagus-bagusnya nih. Terus dipanggil untuk rencananya. Terus karena kita dipanggil, kita diberikan tujuan. Nah di dalam people development, di dalam ilmu perkembangan manusia, dalam ilmu psikologi, manusia itu yang bakalan berkembang adalah manusia yang punya tujuan. Jadi kalau nggak ada tujuannya, ya dia nggak akan berkembang. Jadi rencana Tuhan itu sebetulnya jadi tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, maka umatku tidak binasa karena mereka punya visi. Amin. Semangat gak sih? Saya mah semangat banget nih. Ya, Allahku akan memenuhi segala, baru berlaku nih ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya di dalam panggilannya, di dalam rencananya. He will provide. Gak akan kekurangan. Baru Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Aku gak akan pernah kekurangan. Haleluya. Jadi kalau kita merasa ya kenyataannya kok gak sesuai dengan kebenaran. Hari ini saya mau undang Bapak Ibu. Mari bilang iya kepada rencana Tuhan. Bapak, kata orang dunia aja nothing yang terjadi kebetulan. Apalagi saya anakmu. Install dalam pikiran saya Bapak. Apa mimpimu buat saya? Apa harapanmu? Waktu Bapak mendesain saya di perut ibu, Bapak mimpinya apa tentang saya? Tidak ada kata terlambat. Walaupun Oma udah 60 tahun, 70 tahun, tidak pernah terlambat. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam segala keadaan Bapak kita akan bekerja mendatangkan kebaikan. Gereja juga membutuhkan wanita-wanita dewasa. Wanita-wanita yang berusia banyak karena mereka dikaruniakan hikmat oleh pengalaman hidupnya. Kita perlu mereka, gak ada kata terlambat. Oma, opa di rumah dibutuhkan. Supaya anak cucu belajar tentang firman Tuhan. Gak pernah terlambat. Kalau selama ini kita hidup untuk cita-cita kita, mimpi kita, keinginan kita sendiri. Yang kita sendiri gak ngerti apakah itu yang Tuhan mau. No wonder kita kekurangan. Gak heran kekurangan karena apa? Gak sejalan sama Bapak bilang apa? Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Adik-adik muda, adik-adikku. Mau menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Bilang sama Tuhan, hidupku untukmu Tuhan. Aku mau lakukan kehendakmu. Kalau Bapak Ibu tanya, waktu awal-awal pasti susah.
mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangankan awal-awal, kita menikah aja 25 tahun Pak Ivan masih kadang-kadang belum bisa membaca ya. Walaupun kadang-kadang bisa tiba-tiba kok bajunya sama gitu. Udah ada chemistry. Pernah gak gitu Bu Ala? Tiba-tiba kok kita matching. Terus dia nyanyi yang kita mau nyanyi gitu. Karena apa? Udah 25 tahun menikah. Awal-awal dia mikir apa gue gak ngerti. Dia juga pusing, lu maunya apa sih gitu kan. Bener gak? Jadi kita sama Tuhan juga kan kekasih. Sahabat, it's okay kalau sometimes kita kayak gak ngerti-ngerti. Begitu orang kawin juga gitu, sama anak juga gitu kan. Jadi karena kita hubungannya itu hidup, sometimes kita butuh waktu untuk mengerti. Tapi di awal dibutuhkan, tadi lagu kita, I surrender to you. Itu enak, jalan sama Tuhan tuh enak kalau udah surrender. Kenapa? Karena dia jadi Tuhan beneran. Jadi enak dan segala kebaikannya itu bisa mengejar kita. Apakah otomatis Bapak Ibu, nih aku juga bagikan ya sedikit, Bapak Ibu mesti pelajarin lagi sendiri di rumah. Jadi kalau kita ngerasa oke, aku udah mau deh ikut Tuhan, aku udah surrender deh. Terus gimana dong caranya kan gitu. Gimana dong caranya membuat berkat itu menjadi kenyataan dalam hidup saya. Nih, the blessing yang Tuhan berikan sebagai kuasa buat kita mencapai panggilan hidup itu. Terikat dan terkonek dengan prinsip-prinsip. Dengan hukum, dengan ketetapan, dengan aturan, dengan nasihat. Kalau kita baca Mazmur 119 dikatakan, ajarkanlah aku ketetapanmu, hukum-hukummu, perintah-perintahmu. Saya waktu baca itu apaan sih ini gak ngerti. Apaan hukum, apaan nasihat, apa perintah, apa nasihat, apa namanya peraturan, banyak bener gitu. Makanya dia bilang, kalau kau baik-baik memperhatikan perkataanku, maka sukacitamu akan seperti air yang tidak akan pernah habis. Ya kan? Dan dia juga bilang, kalau kau minum air ini, kau gak akan pernah haus. Itu firman Tuhan. Jadi emang banyak banget yang perlu kita teliti dan perlu kita perhatikan. Itu sebabnya kita mesti punya devotion time setiap hari. Mau 5 menit, 10 menit, di situ akar kekuatan kita Bapak Ibu. Di situ. Nah, jadi prinsip-prinsip itu kayak Mazmur 119 ayat 36 bilang, beri aku keinginan untuk mentaati hukummu, bukan untuk mendapatkan kekayaan. Biarkan aku menumpukan perhatian kepada perkara, jangan biarkan aku menumpukan perhatian kepada perkara sia-sia. Beri aku hidup menurut kehendakmu. Ini doa kita Bapak Ibu. Tuhan, jangan biarkan aku pengen harta benda dan kekayaan. Biarkan aku pengen ngerti rencanamu Tuhan. Ajari aku Tuhan, kamu mau apa dalam hidup saya. Bapak Ibu, aku sekarang umur udah 50 lebih, puji Tuhan ya. Sampai hari ini saya bisa bilang, karena waktu masih mudanya, udah ngikut Tuhan gini. Kan saya miskin banget, makanya jadi orang miskin ada enaknya sih. Karena gak punya apa-apa gitu, jadi apa yang mau dipertahankan? Kalau orang kaya kan banyak yang dipertahankan. Saya kan awalnya miskin banget gitu, jadi saya gak punya apa-apa. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku pengen kamu, aku pengen rencanamu. Ya, emang enak ngomong gitu karena gak punya apa-apa. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang miskin. Jadi jangan marah sama saya, jadi miskin dulu bagi saya menjadi kemalangan, sekarang menjadi kesukaan karena untung gue miskin dulu gitu loh. Aduh gak banyak yang harus dikasih gitu kan. Pak coba ikut Tuhan punya uang puluhan miliar, udah takut deh, takut disuruh kasih duitnya ya kan. Nah saya kan gak punya duit jadi gak ada. Makanya adik-adik yang masih miskin-miskin cepetan ikut Tuhan aja gitu. Ya nanti kalau udah kaya tambah susah loh, deg-degan mulu kalau ke gereja. Ya adik-adik nih yang masih SMA, masih kuliah gak punya duit kan, ikut Tuhan. Ikut Tuhan karena kata Tuhan mumpung masih miskin sini ikut saya. Kalau udah kaya ntar lu hitung-hitungan sama gua gitu kan. Dan yang kaya ya berduka cita lah karena kekayaanmu. Ya gak apa-apa, kata Tuhan juga masih ada harapan. Kan dia gak bilang gak bisa, ada harapan. Yang penting serahkan semua, itu semua milik Tuhan bukan milik kita gitu. Sakit gak prosesnya orang kaya ikut Tuhan? Ya sakit gitu ya, sakit. Makanya yang miskin-miskin cepetan, sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Kayak aku dulu kan kalau mahasiswa gak marah Bu, digituin Bu. Kita kan memang gak punya duit, minta mulu sama mama kan. Itu saatnya, makanya yang masih muda-muda lebih awal lebih baik, lebih cepat lebih baik ikut Tuhan. Ya, supaya nanti pas sudah kaya udah jelas. Dia tahu tuh. Dan nanti nih kita akan belajar prinsip-prinsipnya seperti contoh nih. Kan Alkitab tuh ngajarin, kalau kamu mau orang berbuat apapun sama kamu mesti buat dulu ke orang. Itu kan apa? Prinsip.
Ya kan, jadi kita lakukan nanti, kita jadi pelaku-pelaku firman karena menuju tujuan itu, berkat itu akan empower kita. Jadi kita jadi cerdas karena takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Terus ingat nggak? Ada juga bilang begini, ini orang bisnis. Hadiah itu seperti mestika katanya, ya kan, membukakan jalan. Jadi kita bisnis juga perlu sometimes kasih sesuatu yang baik, bukan nyogok loh. Ini bisnis ya. Kita senengin customer kita senengin klien kita. Supaya apa? Dia seneng sama kita, jadi kita dipilih. Nah itu kan apa? Prinsip-prinsip kan, ada dalil-dalil. Jadi kita itu mesti ngerti cara kerjanya Tuhan supaya berkat itu benar-benar maksimal bekerja dalam hidup kita karena kita align, nyambung. Makanya kita jadi rajin baca Amsal. Saya pernah dibilangin, mungkin karena orang itu ngeliat saya bodoh gitu ya. Lu kalau mau pinter baca Amsal tiap hari gitu. Oh, maksud lo gue bego gitu kan. Tapi saya baca Bapak Ibu. Katanya Amsal itu kan 31 pasal. Jadi sehari satu kan, baca Amsal. Bener gak sih Pak Ivan aku makin pinter? Ya kan nanya suami yang paling tahu. Menurut saya sih iya makin pinter. Dulu saya gak sepinter ini Bapak Ibu. Dulu bolot, orang dimarahin mama mulu, bodoh kau gitu kan. Berarti kan gak ngerti. Tapi sejak baca Amsal bolak-balik jadi cerdas. Di situ banyak prinsip. Di situ banyak dalil. Kita kalau mau mengaplikasikan itu kita cerdas. Bos kita pasti suka sama kita. Temen kita suka sama kita. Jadi kita kemanapun orang senang sama kita. Akhirnya orang beli sama kita kan. Jadi berkat Tuhan itu nyambung kayak atom tuh. Makanya Tuhan kalau bikin apa-apa kayak atom kan. Ada kaitan-kaitannya. Makanya kita juga suruh bikin jaringan kan. Gak boleh sendirian kan. Lihat deh otak kita kayak jaringan. Alam semesta juga. Atom juga kan gitu. Jadi Tuhan tuh udah kasih simbol. Kerjanya mesti keseluruhan seperti sebuah jaringan. Panjang nih kalau kita ngomong gini mesti workshop. Iya karena ini prinsip-prinsip pelaksanaannya gimana gitu kan. Kayak kita lah mau jago jualan kan ada caranya. Sama seperti Queen Esther. Berkat Tuhan mengikuti dia. Terlaksana melalui dia. Jangan kita cuma lihat mahkotanya, lipstiknya, wangi-wangiannya. Itu semua dikasih ke dia untuk membuat dia menjadi putri yang cantik karena dia punya tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dipakai Tuhan di dunia fashion, mungkin juga dikasih lipstiknya lebih banyak daripada kita yang bukan di dunia fashion. Bisa kan? Gak apa-apa. Jadi kita diberkati untuk bergaul dengan Tuhan, bekerja. And the blessing akan activate melalui bekerja. Jangan ada yang gak kerja di antara kita. Bertumbuh menjadi dewasa, berkarya sesuai rencananya. Saya punya statement kayak gini, sejak aku percaya dan menerima Yesus menjadi penebusku, aku diberkati. Pikiranku terus dibaharui oleh firman Tuhan. Dengan pertolongan dan kuasa Kristus, Roh Kristus hidupku punya tujuan yang pasti dan aku sangat berterima kasih. Bapak Ibu, saya adalah perempuan yang kalau bangun pagi kalimat pertama saya adalah terima kasih Tuhan. Kenapa? Gak habis-habisnya berkat Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena makin kesini aku makin align dengan apa yang dia mau. Salah satunya Bapak Ibu, waktu saya dulu mau memulai bisnis, saya sama Pak Ivan berdua, kan kita berdua pacaran. Terus kita bilang kalau kita financial freedom, cita-cita kita apa gitu berdua. Kita bangun bisnis kan jaringan. Apa ya cita-cita kita? Waktu itu kita masih umur 26 ya Hani ya. Terus kita bilang kita mau melayani Tuhan. Sederhana banget ya cita-citanya. Kita kerja. Tuhan izinkan kami kerja selama 26 tahun. Dan sekarang saya ada di sini karena cita-cita itu untuk melayani Tuhan. So saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu terutama juga adik-adik yang masih berjuang, yang masih muda, yang lagi membangun bisnis, yang lagi merangkai cita-cita. Koneksikan cita-cita itu dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Maka kau tidak akan pernah kekurangan. 30 tahun saya ikut Tuhan Bapak Ibu. Bisa diambil satu kesimpulan, tidak pernah kekurangan. Bahkan sekarang cita-cita kita berdua adalah kita pengen 5 tahun dari sekarang kami akan semakin lebih banyak melayani dan mendedikasikan hidup kami untuk membantu orang-orang miskin yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi berkat dan berkat itu sudah ada. Bapak Ibu sudah diberkati dari wajahnya saya udah bisa lihat kok.
Tapi aktifkan berkat itu dengan selaras dengan rencananya. Amin. Bapa di surga, aku berdoa untuk jemaatmu di GBI Wow, untuk anak-anak muda yang belum lahir baru. Kalau kamu belum lahir baru dan hari ini kamu ingin hidup dalam berkat itu, angkat tanganmu. Aku ingin berdoa buat kamu. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, mereka ingin hidup dalam berkat. Anak-anak muda sering khawatir akan masa depan, tetapi Tuhan sudah menjamin that with this blessing I will bless you. And through you nation shall be blessed. The Lord is my shepherd and I shall not want. Kebaikanmu mengejar kami semua. Adik-adik remaja yang mau lahir baru, Bapak panggil mereka, biarlah mereka menjawab, iya Tuhan ini aku. Dan aku berdoa Bapak teguhkan hidup mereka. Mereka bisa ada dalam perkumpulan jemaat untuk mereka dibimbing, bertumbuh dewasa dan menjadi kontributor bagi gereja, keluarga dan masyarakat. Aku juga berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang berjuang menghadapi kenyataan. Bapak, aku berdoa mereka tahu bahwa mereka sudah hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu sudah tinggal di dalam mereka. Dan aku berdoa kami semua mengambil keputusan siang hari ini. Tuhan, aku mau berhenti untuk ngejar rencana aku sendiri. Mulai hari ini aku mau ngejar rencanamu. Kalau itu Anda angkat tangan, saya akan berdoa. Bapak, aku berdoa untuk hati-hati yang siang hari ini mau meninggalkan rencananya sendiri. Berjuang untuk keinginan diri sendiri, berjuang untuk keinginan daging, hanya untuk ngebuktiin ke orang lain, hanya untuk menjadi dendam yang harus dibuktikan. Bapak, kami mau lepaskan semua itu, supaya kami betul-betul ingin mengatakan, Bapak, aku mau rencanamu. Sejajarkan aku, selaraskan aku Bapak dengan rencanamu dalam hidupku, supaya seperti Yusuf, seperti Esther, seperti Daniel, seperti Rasul Paulus, kami semua juga menangkap visi itu. Dan kami tidak akan binasa di tengah jalan. Kami akan semakin hari semakin kuat untuk mengikuti rencanamu. Dan aku percaya berkat itu mengejar kami kemanapun kami pergi. Dan seumur hidup kami merasakan manisnya kebaikan Tuhan. Kami merasakan the sweetness dari kasih karuniamu. Kindness, mercy, goodness shall follow us all the days of our life. In Jesus' name, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan tidak hanya lewat begitu saja Tuhan, tapi yang kami terima siang hari ini Tuhan dapat merubah pola pikir kami Tuhan. Bahwa berkat-Mu Tuhan tidak hanya semata-mata tentang materi Tuhan, tetapi memiliki Engkau dalam hidup kami adalah berkat yang paling indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur, melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap situasi kami. Kami tidak pernah merasa kekurangan, kami tidak pernah merasa sedih Tuhan, tapi kami percaya jika ada Tuhan dalam hidup kami, Tuhan akan melengkapkan itu semua. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami berikan yang terbaik Tuhan, besar kecil Tuhan, biarlah berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Kasih yang menemukanku.
jalan yang baru Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Esra yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu akan mengubah setiap hidup kami Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat di mana Tuhan mengutus kami Tuhan. Dan kami terus berjalan dalam destiny-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga orang melihat kami, orang melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Banyak anak-anak muda dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati hamba-Mu dengan keluarganya. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Umat-Mu yang sudah mengambil bagian pagi hari ini Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan akan pakai di mana Tuhan mengutus kami. Dalam keluarga kami, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, bahkan dalam pemerintahan Tuhan, bahkan di lingkungan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Kami menjadi berkat Tuhan, kami menjadi dampak, kami menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola yang Tuhan percayakan di GBI Wow. Tuhan terus pakai kedua hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan, berkati usahanya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terus nyata bagi keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala senior kami Pak Insinyur Niko Tuhan dengan wakilnya. Tuhan Engkau berkati beliau juga Tuhan dengan kekuatan, dengan perlindungan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bahkan Pak Sony Waplau yang Tuhan pakai juga di CK9. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini kemanapun dia berada Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Keluarganya juga diberkati, pelayanannya juga diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah bangsa ini terus mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa biar bangsa ini terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan, baik Presiden Pak Jokowi dengan wakilnya, bahkan para menteri yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar hikmat dan roh yang takut akan Tuhan terus ada pada pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami lepaskan biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa Bapa, biar kesejahteraan Tuhan, kemakmuran Tuhan terus terjadi di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan ini doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.